Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Makfirah dengan NIM 211087122200002 dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung alamat network menggunakan metode VLSM dan mensimulasikannya menggunakan packet tracer untuk memenuhi tugas praktikum jaringan komputer dan komunikasi data. Yuk, langsung saja simak video saya berikut ini. Yang pertama, alamat IP. Pengertian alamat IP atau Internet Protocol Address atau sering disingkat IP adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Selanjutnya ada subnetting. Pengertian subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer atau sistem administrator, network administrator, maupun pengguna biasa dalam mengelola jaringan, melakukan alokasi IP address untuk setiap ruangan dan gedung sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk selanjutnya ada tugasnya yaitu alamat network 222.202.10.0/24 pada program studi teknologi informasi dibagi menjadi 5 subnet mask dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, lab jaringan 100 host ditambah 2 digit NIM terakhir, lab RPL 10 host tambah 1 digit NIM terakhir, lab multimedia 5 host tambah 2 digit NIM terakhir, ruang dosen 8 host, ruang ulat, total huruf dari nama lengkap. Hitung dan buatlah simulasinya menggunakan packet tracer. Kerjakan menggunakan metode VLSM. Satu subnet disimulasikan 2 perangkat PC dan laptop atau untuk PC host pertama dan host terakhir saja. Untuk menjawab pada tugas kali ini, lab jaringan 100 host ditambah 2 digit NIM terakhir saya adalah 02, maka menjadi 102 host. Kemudian pada lab RPL 10 host ditambah 1 digit NIM terakhir sama dengan 10 host ditambah 2, maka lab RPL menjadi 12 host. Kemudian pada lab multimedia ada 5 host ditambah 2 digit NIM terakhir sama dengan 5 host ditambah 02, maka menjadi 7 host. Ruang dosen 8 host, ruang ulat, total huruf dari nama lengkap. Nama lengkap saya Anissa Makfirah dengan jumlah 15 huruf, maka 15 host. Maka kita urutkan kebutuhan host yang diperlukan terlebih dahulu sesuai dengan jumlah host yang paling besar. Untuk penghitungannya di sini adalah subnetting akan berpusat di 4 hal, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Jadi kita selesaikan dengan urutan seperti itu. Jumlah subnet sama dengan 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya binari pada 1 oktet terakhir subnet max untuk kelas C, 2 oktet terakhir untuk kelas B, dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Kemudian untuk jumlah host per subnetnya sama dengan 2Y dikurang 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Blok subnet sama dengan nilai oktet terakhir subnet mask. Host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Nah, di sini ada tabel penghitungannya, di mana lab jaringan itu ada 102 host. 102 host itu termasuk ke dalam slash 25 dengan jumlah networknya 126 host. Kemudian networknya itu 222.202.10.0. Kita dapat menentukan IP range-nya yang bisa digunakan yaitu 222.202.10.1 sampai dengan
222.202.10.126. Selanjutnya untuk broadcastnya ditambah 1 dari IP range-nya, jadi 127. Untuk subnet masknya itu terdapat pada /25, maka subnet masknya 128. Begitu sampai seterusnya. Pertama-tama kita buka Cisco Packet Tracer. Di sini ada 5 topologi jaringan, yaitu lab jaringan, ruang ulat, lab RPL, ruang dosen, dan lab multimedia. Di sini saya menggunakan router 2991 dan switch 2960. Untuk kabelnya, untuk menghubungkan router antar router yang menggunakan kabel cross, dan untuk menghubungkan device yang berbeda menggunakan kabel strike. Kemudian kita klik router 0. Di sini kan ada gigabit Ethernet 0/0. Kemudian untuk menghubungkan dengan ruang ulat, di sini ada gigabit 0/0-nya juga. Di sini untuk menghubungkan switch terdapat gigabit Ethernet 0/1. Kemudian kita klik gigabit Ethernet 0/0 ini. Di sini ada IP address-nya. IP address-nya ini kita isikan dengan IP rank 11, IP rank pertama dari 11 yaitu 209 dengan subnet masknya 252, kemudian kita centang pada port statusnya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan gigabit Ethernet 0/1, yang mana untuk menghubungkan antara router 0 dengan switch 0, untuk menghubungkan biar PC 0 sama laptop 0 juga terhubung. Jadi di sini kita isikan pada gigabit Ethernet 0/1 ini IP rank pertama dari lab jaringan, yaitu 1 sampai dengan subnet masknya 128, kemudian kita centang pada port statusnya. Kemudian kita close dulu. Kita lanjutkan pada PC-nya ini kita pilih menu desktop, kemudian kita pilih IP configuration. Di sini terdapat IP address, subnet mask, default gateway. Nah, IP address-nya ini merupakan IP rank kedua dari lab jaringan, yaitu 10.2 dengan subnet masknya 128, dengan default gateway-nya 10.1, yang mana default gateway-nya ini didapat dari gigabit 0/1 ini untuk menghubungkan sampai ke bawah ini, dari router ke switch, terus dari switch ke PC 0, kemudian ke laptop 0. Maka untuk menghubungkannya itu kita menggunakan default gateway, yaitu dari gigabit Ethernet 0/1. Kemudian kita close dulu PC-nya, kemudian kita lanjut dengan laptop 0. Pada IP configuration kita lanjutkan dengan IP address-nya. IP address-nya ini didapat dari IP rank terakhir dari lab jaringan, yaitu 126 dengan subnet masknya 128 dengan default gateway-nya 10.1. 10.1 ini kita samakan aja dengan PC 0, karena emang dari gigabit 0/1 ini yang untuk menghubungkannya biar terhubung antara PC 0 dan laptop 0. Kemudian kita close, kita lanjut dengan router 1. Router 1 ini kita isikan pada gigabitnya, karena di sini menghubungkan ada gigabit 0/0 untuk menghubungkan dengan lab jaringan, disambut oleh gigabit 0/0 juga, maka di sini terdapat giga 0/1-nya untuk menyambungkan ke lab RPL. Jadi pada gigabit Ethernet 0/0-nya ini kita isikan dengan 11 rank terakhir dari
buat IP address-nya router 1. Jadi IP rank 11 itu ada 210, kemudian subnet masknya 252. Kemudian kita centang pada port statusnya biar kita on kan. Kemudian pada gigabit Ethernet 01 itu untuk menghubungkan antara ruang ulat dengan lab RPL. Pada ruang ulatnya itu gigabit 0/1, kemudian pada lab RPL-nya itu ada gigabit 0/0 untuk sebagai gerbang dari lab RPL. Kemudian pada gigabit 0/1 ini merupakan kita isikan dengan IP rank pertama dari WAN 2 yaitu 213 dengan subnet masknya 252, kemudian kita centang pada port statusnya. Kemudian sini ada gigabit Ethernet 0/2 yang mana untuk menghubungkan antara router 1 dengan switch 1 untuk menjalankan untuk menghubungkan PC 1 dan laptop 1. Sama halnya dengan router 0 tadi. Jadi pada gigabit Ethernet 0/2 ini kita masukkan pada IP address-nya dengan IP pertama dari ruang ulat, yaitu 129 dengan subnet masknya 224. Kemudian kita centang port statusnya. IP tersebut kita dapat dari tabel penghitungan yang kita tampilkan sebelumnya. Kemudian kita close dulu. Kita lanjut ke PC 1, sama saja halnya dengan PC 0 tadi. Pada PC 1 ini untuk mengkonfigurasinya menggunakan IP rank kedua dari ruang ulat, yaitu 130 dengan subnet masknya 224 dengan default gateway-nya 129. Nah, 129 ini didapat dari gigabit Ethernet 0/2 tadi. Kemudian kita lanjut ke laptop. Nah, kita IP configuration juga. Di sini pada laptop 1 ini menggunakan IP rank terakhir dari ruang ulat, yaitu 158 dengan subnet masknya 224 dengan default gateway-nya 129 sama dengan PC 1, yaitu didapat dari gigabit Ethernet 0/2. Kemudian kita close dulu, kita lanjut ke lab RPL. Lab RPL ini ada gigabit 0/0 itu untuk menghubungkan antara lab RPL dengan ruang ulat, dan ada gigabit 0/1 itu untuk menghubungkan antara lab RPL dengan ruang dosen yang disambut dengan gerbangnya dari ruang dosen, yaitu gigabit 0/0. Nah, pada router 2 ini kita pilih 0/1 untuk menghubungkan antara lab RPL dan ruang ulat, yaitu dengan cara mengkonfig. Kita isikan config-nya dengan IP rank terakhir dari WAN 2, yaitu 214 dengan subnet masknya 252, kemudian kita centang pada port statusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan gigabit Ethernet 01. Kita isikan dengan WAN 3 pada rank pertama, yaitu 217 dengan subnet masknya 252, kemudian kita centang. Kemudian pada Ethernet gigabit Ethernet 0/2-nya itu kita isikan dengan IP pertama dari IP rank pertama dari lab RPL, kemudian yaitu 161, kemudian ada subnet masknya 240, kemudian kita centang pada port statusnya. Kita close dulu, kita lanjut ke PC-nya, kita ke IP configuration. Di sini ada IP address-nya, yaitu IP address sama halnya dengan lab, jaringan, dan ruang ulat tadi. Di sini menggunakan IP rank kedua dari lab RPL, yang mana di sini ada 162 dengan subnet masknya 240 dengan default gateway-nya 161. Default gateway ini didapat dari gigabit 0/2 dari lab RPL. Kemudian kita lanjutkan ke laptop 2. Pada laptop 2 kita pilih IP configuration.
sama halnya dengan yang di sebelah tadi, pada IP address-nya kita isikan dengan IP terakhir dari lab RPL yaitu 174 dengan subnet masknya 240, kemudian default gateway-nya 161. Kita lanjut lagi dengan router 3. Pada router 3 ini terdapat giga 0/0 dengan giga 0/1, gigabit Ethernet 0/0 ini untuk menghubungkan antara ruang dosen dengan lab RPL disambut dengan giga 0/1 dari lab RPL, kemudian untuk menghubungkan ruang dosen dengan lab multimedia kita menggunakan gigabit Ethernet 0/1 dan disambut oleh gerbangnya giga 0/0. Pada gigabit Ethernet 0/0 ini pada router 3 kita isikan dengan WAN 3 pada rank terakhirnya yaitu 218 dengan subnet masih 252, kemudian kita centang pada port statusnya. Kemudian kita lanjutkan pada gigabit Ethernet 0/1 yaitu kita isikan dengan IP rank pertama dari WAN 4 yaitu 221, kemudian subnet masknya 252, kemudian kita centang port statusnya. Nah, di sini ada gigabit Ethernet 02-nya ini adalah IP rank pertama dari ruang dosen yaitu 177, kemudian dengan subnet masknya 240 kita centang port statusnya. Kita lanjutkan dengan PC 3-nya. IP configuration. Nah, di sini sama halnya dengan yang tadi juga pada IP address, subnet mask nya itu kita ambil dari IP rank kedua dari ruang dosen yaitu 178 dengan subnet masknya 240, default gateway-nya 177 didapat dari router 3 ke switch yaitu dengan gigabit Ethernet 0/2. Kemudian kita lanjutkan dengan laptop 3. Pada laptop 3 di sini terdapat IP rank terakhir dari ruang dosen yaitu 190 dengan subnet masknya 240, kemudian default gateway-nya 177. Sama halnya dengan PC 1 tadi, default gateway-nya 177 juga. Kemudian kita close, kita lanjutkan ke router 4. Pada router 4 terdapat giga 0/0. Kita isikan dengan IP rank terakhir dari WAN 4 untuk menghubungkan antara lab multimedia dengan ruang dosen yaitu 202 dengan subnet masknya 222 dengan subnet masknya 252 ya. Kemudian kita conteng pada port statusnya. Pada gigabit Ethernet 01-nya ini didapat dari IP rank dari lab multimedia yang pertama yaitu 193, subnet masknya 240, kemudian kita centang pada port statusnya. Terus pada PC 4-nya ini IP configuration-nya, IP address-nya itu kita ambil dari IP rank kedua dari lab multimedia yaitu 194, kemudian subnet masknya 240, default gateway-nya 193. 193 itu didapat dari router dari gigabit 0/1 ini ke router ke switch untuk menghubungkan PC 4 dan laptop 4. Setelah semua ini sudah kita isikan, kemudian kita coba dari router 0 ke router 1. Sukses. Apabila sukses berarti router 0 dan router 1 sudah terhubung. Kemudian kita coba lagi dari router 1 ke router 2. Sukses. Kita coba lagi dari router 2 ke router 3. Sukses. Kita coba lagi dari router 3 ke router 4.
sukses juga. Setelah sukses, apabila kita ingin mencoba dari PC 0 ke PC 1, maka kita harus memerlukan sebuah routing terlebih dahulu dari tiap-tiap routernya. Kita coba, kita pilih router 0, kemudian kita pilih static. Nah, di sini ada terdapat 4 routing untuk menghubungkan apabila kita ingin menghubungkan antara PC 0 ke PC 1 atau PC 0 ke PC 4 agar sama-sama semuanya bisa terhubung. Dengan cara pada router 0 kita bisa memasukkan network dan masnya dari ruang ulat, lab RPL, ruang dosen, dan lab multimedia. Ada empat ruangan yang bisa kita masukkan dengan empat next hop juga. Untuk menentukan next hopnya itu kita bisa menggunakan WAN dari ruang ulat yang sebagai gerbang dari lab jaringan ke ruang ulat, yaitu dengan gigabit 0/0 ini. Gigabit 0/0 ini WAN-nya adalah yang 210 ini. Jadi kita masukkan masing-masing network dan max-nya apabila kita ingin menghubungkan dari lab jaringan dengan ruang ulat, maka kita menggunakan network dan max-nya dari ruang ulat. Kemudian next hop-nya juga dari gerbang dari ruang ulat ini. Kemudian selanjutnya apabila sudah, kita close dulu. Kita lanjutkan ke router 1. Kita pilih static. Nah, pada static di sini terdapat ke samping kanan ada 3 ruangan, 1 ruangan di samping kiri saya. Di samping kanan itu ada lab RPL, ada ruang dosen, ada lab multimedia. Jadi apabila kita ingin menghubungkan antara ruang ulat dengan lab RPL, maka kita harus membutuhkan dari gerbangnya si lab RPL, yaitu gigabit 0/0. Karena di sini apabila kita ingin ke kanan, maka kita membutuhkan 3 gerbang. 1 gerbang dengan 3 tujuan, yaitu kita membutuhkan WAN-nya dari lab RPL 214, kita kasih di next hop sebagai gerbangnya. Kemudian untuk network-nya itu dari masing-masing ruangan yang ingin kita tuju. Misal kita ingin menuju lab RPL, maka network dan mask-nya itu dari lab RPL. Kemudian next hop-nya juga dari lab RPL. Apabila kita ingin menuju ke lab jaringan, maka kita menggunakan WAN-nya dari lab jaringan. Yaitu WAN dari lab jaringan itu gigabit Ethernet 0/0, yang mana itu terdapat 222.202.10.209, yaitu WAN-nya dari WAN 1 IP rank pertama dari lab jaringan. Kita taruh network dan mask-nya lab jaringan di router 1 apabila kita ingin menghubungkan ruang ulat dengan lab jaringan. Kemudian next hop-nya itu menggunakan gigabit 0/0. Apabila sudah keempatnya seperti ini sudah terhubung, maka kita lanjutkan ke router 2. Pada router 2 seperti itu lagi. Kita pilih static. Karena router 2 ini berada di tengah-tengah, maka kita ke kanan ada 2 ruangan, ke kiri ada 2 ruangan. Ke kanan itu menggunakan gerbangnya dari ruang dosen. Gerbangnya dari ruang dosen itu ada gigabit 0/0. Gigabit 0/0 ini gerbangnya itu menggunakan WAN 218. 218 itu
bisa menghubungkan antara ruang dosen dan lab multimedia. Kalau misalkan kita ingin menghubungkan antara lab RPL dengan ruang dosen, maka kita menggunakan networknya dari ruang dosen dan maksnya dari ruang dosen. Kemudian next hop-nya pun dari ruang dosen juga, karena si ruang dosen ini merupakan gerbangnya dari suatu tujuan. Apabila misalkan kita ingin menghubungkan antara lab RPL dengan ruang ulat, maka kita menggunakan WAN-nya dari gigabit 0/1. Gigabit 0/1 ini WAN-nya adalah 213. Nah, 213. Kemudian apabila kita ingin menghubungkan antara lab RPL dengan ruang ulat, maka kita membutuhkan networknya dan maksnya dari ruang ulat, yaitu 128 ini dengan slice 27. Apabila semuanya sudah mencukupi, maka kita akan beralih ke router ketiga. Pada router ketiga ini sama halnya dengan router 0121 dan 2, yaitu router ketiga ini terdapat satu buah di samping kanan dan 3 buah di samping kiri. Apabila kita ingin menghubungkan ke lab multimedia, maka kita menggunakan WAN-nya dari gigabit 0/0 ini. Apabila kita ingin menghubungkan antara ruang dosen dengan lab jaringan, maka kita menggunakan WAN-nya dari lab RPL, karena sebagai gerbang dari untuk menghubungkan ke sebuah ruangan tersebut. Jadi gigabit Ethernet 0/1 ini memiliki WAN, memiliki next hop, yaitu 217 sebagai gerbangnya untuk menentukan tujuan. Jadi apabila kita ingin menggunakan lab multimedia untuk menghubungkan lab multimedia, kita memasukkan network dan masknya dari multimedia, dan next hop-nya pun dari gigabit 0/0. Apabila di router 3 sudah selesai, maka kita beralih ke router 4. Di router 4 ini ada di sebelah kiri sebanyak 4 buah, tetapi sebelah kanan nggak ada. Karena maka dari itu kita bisa menggunakan untuk menghubungkan dari lab multimedia ke ruang dosen itu menggunakan next hop-nya dari gigabit 0/1 ini dari ruang dosen, biar bisa menghubungkan ke lab jaringan, ruang ulat, dan lab RPL. Maka kita menggunakan 221, yaitu IP rank pertama dari WAN 4. Kita cantumkan di next hop ini. Kemudian apabila kita ingin menggunakan lab multimedia ke ruang dosen, menghubungkannya, maka network dan masknya itu dari ruang dosen kita taruh di sini, dan next hop-nya pun dari ruang dosen. Namun apabila kita misalkan ingin menghubungkan dari lab multimedia ke lab RPL, kita bisa menuliskan network dan masknya ini dari lab RPL, tetapi next hop-nya itu tetap dari ruang dosen karena sebagai gerbang untuk menentukan tujuan. Apabila sudah kita cantumkan semuanya, kemudian kita akan mengujinya dari visi 0 ke visi 1. Kita delete aja dulu biar untuk mengetahui. Kita coba menguji sampel dari visi 0 ke visi 1. Sukses. Dari laptop 0 ke laptop 1. Sukses. Berarti apabila dari PC 0 ke PC 1 sudah sukses, maka dari router 0, router 1 itu sudah terhubung dengan baik. Kemudian kita coba lagi dari laptop 0 ke laptop 3. Apabila di sini terdapat violet, maka kita coba sekali lagi dari laptop 0 ke laptop 3. Di sini terdapat sukses, maka tandanya itu berhasil. Misal kita coba dari PC 4
ke isi 0. Di sini sukses. Apabila semuanya sudah sukses, maka praktikum kita pada kali ini berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.